Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin Manhwa Putra Bungsu Kon, seorang player. Kita masuk di part 16. Di awal video ini, dengan begitu murkanya, Bae Do-hyun menatap tajam ke arah Guildmaster Daesung, Han Gil-ju, lalu berkata, "Katakan padaku, kenapa kalian membunuh para NPC? Apa kalian tidak takut dengan penalti yang harus kalian hadapi dari keributan perbuatan kalian itu? Membunuh NPC quest adalah perbuatan yang sangat merugikan untuk seorang player. Akun dari player itu akan di-ban permanen dan akun milik player yang bersangkutan juga akan terkena ban. Tapi questnya akan tetap berlanjut dengan NPC yang baru. Tak peduli seberapa banyak NPC yang kau bunuh. Kenapa kau membunuh mereka? Bahkan setelah mengetahui resiko sebesar ini." Han Gil-ju pun tersenyum membalas, "Hah, penalti? Kau pikir aku takut dengan itu? Hanya orang-orang rendahan sepertimu yang peduli dengan hal itu. Hadapilah kenyataan ini. Banyak orang yang bersedia untuk membunuh NPC dengan bayaran 10.000 gold." Tentu saja, perkataan Han Gil-ju membuat Bae Do-hyun semakin murka padanya. Bahkan dia menggenggam kerah Han Gil-ju lalu berteriak, "Dasar bajingan, dengan omong kosongmu itu dan jawab pertanyaanku." Han Gil-ju menimpali, "Memangnya aku harus menjawabmu? Toh, kau juga akan membunuhku sebentar lagi. Bahkan jika kau membunuhku, aku hanya perlu membeli tiket revive dengan uangku. Dasar miskin." Mendengar perkataannya, Bae Do-hyun pun menggertakkan giginya berpikir, "Bangsat, aku mendengar rumor soal orang ini yang merupakan cucu dari keluarga yang menguasai salah satu dari 5 perusahaan besar di Korea, Daesung." Di saat Bae Do-hyun berpikir seperti itu, Han Gil-ju tersenyum puas berkata, "Kau bisa terus melawanku, tapi pada akhirnya kau akan berlutut tepat di hadapanku. Orang dengan uang yang paling banyak pasti akan memenang dimanapun, di dunia nyata maupun di game." Namun, sebelum Han Gil-ju menyelesaikan kalimatnya, Bae Do-hyun yang murka langsung menggunakan skillnya untuk membunuh Han Gil-ju. Karena ia merasa semua perkataan Han Gil-ju tidak akan pernah bisa berubah pikirannya. Hari itu, Bae Do-hyun bersumpah di hadapan gadis kecil yang gagal ia lindungi. "Apalagi yang kutunggu? Ayo lakukan. Aku akan membunuh sampai kau lelah mati di game ini. Aku akan menghancurkan Guild Daesung dari game ini." Beberapa saat kemudian, Raul pun terbangun dikala sinar matahari sore menerpa wajahnya, yang buatnya berpikir, astaga, mimpi macam apa itu tadi? Ini pertama kalinya aku bermimpi soal kehidupanku yang dulu. Rasanya ada yang aneh. Pada akhirnya, aku tidak bisa memenuhi janjiku yang kubuat dengan gadis itu. Apa-apaan icon ini? Apa ini ada hubungannya dengan notifikasi yang baru saja ku dengar? Di saat Raul menyentuh icon di depannya, muncul sebuah window pemberitahuan yang menunjukkan sebuah update dari sistem. "Terima kasih kepada para player yang telah menggunakan koneksi sistem kami. Kami akan mengumumkan judul baru dan update baru kami. Pre-skenario versi 1.0 update. Hidden Ancient Dungeon telah dibuka. Sistem Dimension Gate. Beberapa NPC akan diubah menjadi NPC quest. Pembaruan sistem guild. Tanggal update-nya 1 bulan dari sekarang. Connect time 521,28 Mei. Bergantung pada progres per skenario, akan ada update yang lebih besar lagi nantinya dengan layanan open beta." Tentu saja, pemberitahuan itu membuat Raul terkejut dan ia pun kembali berpikir, sebuah update. Aku sudah menduga ini akan terjadi, tapi aku tidak mengira datangnya secepat ini. Itu artinya aku akan bertemu dengan orang itu sebentar lagi. Aku pasti akan melindunginya kali ini. Masalah utamanya adalah
aku tidak bisa memprediksi kapan tanggal pasti update-nya akan dirilis. Jadi, aku masih belum cukup siap untuk sekarang. Aku hanya punya waktu sebulan lagi, dan tidak ada hal besar yang terjadi setelah update. Tapi jika kau melewati kesempatan ini, rencanaku akan sangat terhambat. Jadi, aku harus bergegas. Aku harus menguasai semua skenario dan mendapatkan banyak skenario lain sebanyak yang aku bisa sebelum ada player baru yang masuk. Masa depan nanti akan bergantung pada bagaimana aku memanfaatkan waktu yang kumiliki sekarang. Aku harus naik level dan juga mengembangkan guildku dulu. Aku harus mengunjungi perpustakaan akademi secepat mungkin. Kapan aku bisa mengunjungi kota bebas yang lain? Siap. Apa aku punya cukup banyak waktu untuk melakukan semua ini? Aku harus merencanakan semuanya sebisa mungkin malam ini. Dengan begitu, setelah ia tiba di mansionnya, Raul pun begadang semalaman menghabiskan waktunya untuk merencanakan semuanya. Dan ia pun telah membuat rencana yang paling konkret dan juga paling efektif. Sementara itu, di malam yang sama, di sebuah ruangan, terlihat seorang pria bertopeng merah yang disebut sebagai Silver Zero, ketua Imperial Horn. Saat itu, ia tengah mengadakan sebuah rapat dengan para bawahannya menggunakan semacam penghubung magic di depannya. Ayo mulai pertemuan kita kali ini. Dengan begitu, para bawahannya melaporkan. Saya akan melaporkan kondisi di keluarga kerajaan terlebih dahulu. Sang raja kelihatannya tidak pernah menunjukkan dirinya, kecuali saat menghadiri rapat biasa. Sword Emperor juga tidak menunjukkan dirinya di ujian penerimaan cucunya. Tapi sang presiden, murid baru Marquis McNair. Di saat kemudian, setelah mendengar semua laporan itu, Silver Zero menuturkan, kerja bagus. Pagi ini, keluarga utama memberikan perintah. 1 bulan dari sekarang, rencana besar kita akan dimulai. Mendengar hal itu, para bawahannya pun seketika bergembira. Akhirnya, kerja keras kita terbayarkan. Namun, kegembiraan bawahannya langsung dihentikan oleh Silver Zero. Diam, ini langkah pertama kita. Jangan lupakan, peran kalian itu lebih penting saat ini. Nomor 7, apa kau sudah menyelesaikan investigasimu di Mira? Nomor 7 pun membalas, investigasi pertama sudah selesai. Tapi, saya masih tidak yakin. Kelihatannya, pihak kerajaan juga terlibat. Tapi saya mendapatkan keresahan untuk masuk ke tempat itu untuk melanjutkan investigasi. Saya yakin kalau Randall juga terlibat. Mendengar perkataan nomor 7, rekan lainnya yang tidak menduga kenal itu menimpali. Apa? Tidak masuk akal. Tak ada pergerakan dari pihak Randall. Apa maksudmu? Mereka dibuang ke Mira untuk menyerang markas kita. Nomor 7 melanjutkan. Dari yang kulihat, sepertinya begitu. Randall sudah menyatakan deklarasi mereka tentang penaklukan di Mira pada hari yang sama. Yang terpenting, power armor dan senjata lain yang sudah ditandai dengan tracker spells sekarang ini berada di tangan pihak Randall. Perkataannya lagi-lagi membuat rekannya langsung melontarkan ketidakpercayaannya. Hei, yang aku bingungkan adalah bagaimana bisa mereka melakukan itu dengan kota mereka yang sekarang. Untungnya, sebelum mereka berdua bertambah panas, Silver Zero langsung menghentikannya. Cukup, apa ada pihak lain selain Randall? Nomor 7 melanjutkan. Putra termuda Aston County menunjukkan dirinya. Mereka tidak muncul di dekat markas kita, tapi mereka hadir di kota itu. Mendengar hal itu, Silver Zero pun yang terkejut menimpali. Aston County? Apa kau beranggapan kalau mereka mungkin saja bekerja sama? Nomor 7 langsung menyangkalnya. Saya rasa tidak, Tuan. Silver Zero pun melanjutkan. Kalau begitu, kesampingan mereka dari masalah ini, apa ada hal lain? Bawahannya yang lain berkata, yaitu ini, saya masih cukup ragu. Tapi salah satu bawahan kami melihat orang yang mirip dengan Grey. Mendengar hal itu, Silver Zero tertarik dengan hal itu pun membalas, Grey, hentikan investigasinya. Untuk sekarang, kita tidak perlu mengurusi hal kecil seperti ini. Saat rencana besar kita sebentar lagi akan dimulai. Mari akhiri perkara ini dan memperingatkan pihak Randall untuk sekarang. Mendengar hal itu, bawahannya menjawab, baik, laksanakan, Tuan. Kemudian Silver Zero menuturkan, lalu nomor 3, apa yang terjadi di akademi? Aku kira James yang seharusnya menjadi murid teratas sesuai rencana awal. Nomor 3 menjelaskan,
Ada variabel tak terduga. Kami telah meriksa Dalton, tapi putra termuda dari Aston County, Raul, tiba-tiba datang ke akademi di luar perkiraan kami. Mendengar hal itu, Silver Zero pun bertanya, "Raul, nomor 6, apa yang terjadi? Bukannya kau sudah kuberikan perintah untuk mengawasi pihak Aston?" Nomor 6 pun membalas, "Sejujurnya, saya tak bisa berkata apa-apa. Dia tak menunjukkan bakat apa-apa tahun lalu. Tapi, dia boleh menunjukkan skill yang cukup hebat tahun ini. Dia masih berada di bawah kendali kami. Tapi saya tidak yakin kalau dia menunjukkan sesuatu." Mendengar hal itu, Silver Zero pun bertanya, apakah dia berpotensi menjadi pengaruh besar pada rencana kita? Nomor 6 melanjutkan, "Saya rasa tidak. Dia hanyalah bocah yang berumur 15 tahun. Saya berencana memanfaatkannya nanti. Tapi, jika rencana saya tidak berhasil, saya sudah merencanakan rencana yang lain." Saat itu, Silver Zero pun tertegun berpikir, "Raul, dia muncul di mana-mana. Tapi kami tidak punya waktu untuk mengurus bocah itu saat ini, di mana rencana besar kami hendak dimulai." Kemudian, Silver Zero menuturkan, "Gaya lebih penting daripada Raul. Cari tahu kenapa dia tiba-tiba muncul sekarang. Rencana kita menggunakan bukti atas untuk mendekatinya sudah gagal. Jadi, jalankan rencana selanjutnya." Nomor 8, "Apakah sudah selesai dengan urusan di Underworld?" Nomor 8 menjawab, "Ada satu guil yang membuat masalah, tapi tugas saya sudah hampir selesai. Saya pastikan tugas saya di sini selesai sebelum rencana besar kita dimulai." Mendengar hal itu, Silver Zero pun menimpali, "Baiklah, aku akan sampaikan ini pada kalian untuk terakhir kalinya, atau bulan dari sekarang. Pastikan semuanya berjalan lancar. Jangan sampai lengah. Ingatlah, satu variabel kecil saja bisa menghancurkan seluruh rencana kita." Keesokan harinya, Raul pun kini telah tiba di akademi dengan diantar oleh para satria miliknya. Sembari melangkah masuk, Raul berpikir, begadang, bikin sampai juga ternyata. Setidaknya, aku tidak akan membuat masalah lagi ke depannya. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di rumah daripada di dorm untuk mempermudah pekerjaanku. Aku juga menjadwalkan kelasku dengan jumlah 3 hari seminggu hanya untuk kelas utama. Namun, di saat Raul tengah berjalan santai menuju kelasnya, para murid lainnya langsung menatapnya dan menggibahkannya. Lihat. Apa dia murid baru terbaik tahun ini? Ku dengar dia baru berumur 15 tahun loh." Iya, aku dengar ada banyak orang berbakat yang mendatang tahun ini. Dan dialah yang mendapatkan posisi teratas. Dia juga mendapatkan posisi teratas di ujian tertulis. Kepintaran, skill, dan wajah yang menawan itu. Bajingan, Tuhan itu tidak adil. Aku iri sekali. Bukankah dia berasal dari keluarga yang cukup terkenal? Kenapa dia menghadiri akademi ini? Dia kan tidak perlu ijazah, diploma dari tempat ini, bukan? Jika saja aku bisa mempelajari advanced skill seperti dirinya, lo sudah pasti menjadi seorang kenaik sekarang. Meskipun saat itu, Raul bisa mendengar semua ocehan mereka, perhatiannya tertuju pada sebuah mading yang membuatnya berpikir tidak perlu mempedulikan mereka. Akademi ini hanyalah bagian kecil dari rencanaku. Aku hanya kemari untuk mendapatkan beberapa hal yang kuperlukan. Apakah itu? Sebuah ranking. Apa ada yang lain? Quest skenario, ujian penempatan, bergrade. Aku berhasil masuk ke kelas S, mendapatkan posisi teratas. Hadiahnya XP skill yang small, 500 koin, dan juga hadiah tambahan yang diketahui. Kurasa karena questnya tak terlalu sulit, hadiahnya tidak terlalu banyak. Apa hadiah tambahannya kali ini ya? Aku penasaran, tapi mungkin hadiah tambahannya tak terlalu penting, karena questnya sendiri hanyalah bergrade. Langsung masuk kelas saja. Dengan begitu, Raul pun kini mulai kelasnya, di mana ia belajar bersama para murid baru lainnya. Di saat seorang guru tengah mengajar di depannya, Raul pun hanya berpikir, kelas di akademi tak terlalu berguna seperti yang sudah kuduga. Ini adalah kelas utama, tapi yang mereka ajarkan hanyalah hal-hal dasar saja. Semua rekan kelasku juga menghindariku. Aku kira si Caleb, Dalton, atau bahkan James akan menggangguku sepanjang kelas. Tetaplah seperti itu, bahkan saja diriku ini. Hari pertama aku tidak buruk, Namun, di saat bel berdenting, tanda kelasnya telah berakhir. Tiba-tiba saja, ada seseorang
yang memasuki kelasnya sembari berteriak, "Raul! Raul! Apa ada Raul di sini?" Mendengar namanya dipanggil, Raul pun melangkah mendekat ke arahnya. "Saya Raul. Ada urusan apa ya?" Ya seorang itu pun menyalakan sebuah gulungan sembari menuturkan, "Ini adalah informasi soal keuntungan yang akan kau dapatkan sebagai hadiah dari menjadi murid terbaik tahun ini. Ya, kamu menunjukkan ini di perpustakaan ataupun di training hall, kamu akan langsung terdaftar. Lalu, Wakil Presiden Gray mencarimu. Jadi, harap kunjungi ruangannya sekarang." Bersama dengan hal itu, muncul sebuah sistem pemberitahuan yang beritahu Raul jika hadiah tambahannya dari kuas sebelumnya adalah pertemuan dengan Grensek Gray, sang wakil kepala akademi. Hal itu pun membuat Raul terkejut dan ia berpikir, ternyata ini hadiah tambahannya Alfredo Gray, pahlawan legendaris yang bertarung melawan kekaisaran. Dan aku akan bertemu dengan orang seperti itu. Sekarang aku merasa bersemangat, tapi juga cukup khawatir. Saat kemudian, Raul pun yang telah tiba di depan ruangannya mengetuk pintunya. Pak Gray dalam ruangannya berkata, "Silakan masuklah." Dengan begitu, Raul pun memasuki ruangannya sembari menuturkan, "Punten." Melihat Raul di sana, Pak Gray pun di tengah sibuk dengan dokumennya menatapnya, berkata, "Selamat datang Raul. Bisakah kamu menunggu di sana sebentar? Ada beberapa dokumen yang masih harus kuurus." Mendengar hal itu, Raul pun yang ditemani oleh bawahan Pak Gray langsung duduk di sana menunggu dan menatap pekerjaan Pak Gray sembari berpikir, "Ini luar biasa. Aku belum pernah bertemu dengannya, tapi dia terlihat seperti apa yang ditunjukkan oleh player lain lewat foto maupun video. Dia terlihat seperti bangsawan pada umumnya, tapi ada aura misterius yang mengelilinginya. Aku ingin tahu tentang orang itu lebih banyak lagi. Biarkan aku mengintip sedikit soal jati dirimu, Pak Gray." Dengan begitu, Raul pun kini menggunakan kemampuannya yang bisa melihat statistik dari Pak Alfredo Gray. Namun, tiba-tiba saja Raul dikejutkan ketika melihat statistiknya yang membuatnya berpikir, "Apa? Aku tidak bisa melihat satupun informasi miliknya. Informasi yang ditunjukkan di sini adalah informasi yang sudah cukup banyak diketahui." Namun di saat Raul tengah mengintip statistik miliknya, Pak Gray tiba-tiba saja berkata, "Benar juga, apakah kamu bisa melihat beberapa hal?" Tentu saja, perkataannya membuat Raul tersentak kaget. "Hah? Dia kan sejak tadi mengurus dokumen-dokumen itu, tapi dia seolah-olah sudah tahu semua pergerakanku. Tidak mungkin." Mari kita coba untuk mengelesnya. Raul pun beralasan, "Maaf, saya dengar Anda cukup sulit untuk ditemui. Jadi," namun sebelum Raul menyelesaikan kalimatnya, Pak Gray langsung menyelanya, "Tidak apa-apa, aku akan berada di akademi ini untuk beberapa saat. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Tapi, jika kamu menunggu lebih lama lagi, aku sudah hampir selesai dengan dokumen ini. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan kepadamu, Raul, termasuk kedua mata milikmu itu." Dan video kali ini pun diakhiri dengan, tentu saja, perkataan Pak Gray membuat Raul tersentak kaget. Bahkan ia berdiri dari kursinya sembari berpikir, Apa? Siapa sebenarnya orang ini?" Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.